Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadia Raihana dengan Makir 107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil praktikum mengenai diet quality menggunakan instrumen atau menggunakan metode IGS, Indeks Gizi Seimbang, dan juga Health Eating Index atau HEI. Nah, ini merupakan latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuannya. Nah, pertama-tama sebelum dilakukan analisis, dilakukan dulu pengumpulan data terkait identitas responden, kemudian dilakukan juga perhitungan kebutuhan energi. Perhitungan kebutuhan energi dihitung berdasarkan BMR yang dilanjutkan dengan TEE dengan hasil akhir 1975,32 kilokalori. Nah, kemudian dilakukanlah analisis kualitas diet menggunakan indeks gizi seimbang yang pertama. Data yang dianalisis adalah data hasil recall 2 kali 24 jam yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, untuk metode indeks gizi seimbang, kategori yang digunakan atau pengelompokan kategorinya adalah sebagai berikut. Nah, dari kategori tersebut didapatkan analisis responden HM, ternyata didapatkan skor totalnya yaitu 40 dengan IGS ini. Nah, interpretasi dari IGS itu sebetulnya belum memiliki cut-off yang paten. Jadi, interpretasinya hanya dilakukan dengan membandingkan dengan skor maksimal. Nah, berdasarkan hasil analisis kualitas diet responden HM berdasarkan metode indeks gizi seimbang IGS, itu didapatkan hasil skornya tadi yakni bernilai 40. Nah, angka ini itu dinilai rendah karena bahkan berada di bawah dari setengah skor maksimal. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pola makan responden HM dapat diindikasikan sebagai pola makan yang kurang baik dan perlu perbaikan. Kemudian dilakukan juga analisis menggunakan Healthy Eating Index, lagi-lagi menggunakan data recall 2 kali 24 jam, namun kategori pengelompokan pangannya berbeda, sedikit berbeda. Nah, ini merupakan analisis kualitas diet responden menggunakan HEI dan didapatkan total skor sebesar 34,46. Nah, berbeda dengan IGS, HEI ini telah memiliki interpretasi, yakni ada poor diet, net improvement, serta good diet. Nah, dengan skor 34,46 yang didapatkan oleh responden HM, itu menandakan bahwa kualitas diet responden HM ini berada pada kategori poor diet. Nah, dengan begitu, responden HM masih perlu untuk meningkatkan kualitas pola makannya. Beberapa komponen seperti total protein food dan juga added sugar memang menunjukkan positif, namun ketimpangan antar komponennya itu menjadikan total skor si responden HM ini rendah. Nah, jika dibandingkan secara keseluruhan, memang perbedaan skor yang diperoleh dari metode IGS sama HEI ini menunjukkan bahwa yang pertama, masing-masing metode itu memiliki kelebihan dan keterbatasan dalam menggambarkan kualitas diet responden. Kelebihan IGS itu terlihat dari kemampuannya memberikan gambaran sederhana mengenai keseimbangan konsumsi pangan, sehingga sangat mudah digunakan untuk menilai kecukupan kelompok pangan utama. Nah, kemudian keterbatasan IGS itu muncul karena metode ini tidak memiliki cut-off baku untuk interpretasi kualitas dietnya, sehingga kategori baik atau buruknya itu harus ditentukan secara relatif. Selain itu, sistem penilaiannya memang cenderung tidak mempertimbangkan densitas zat gizi atau proporsi per 1000 kilokalori. Nah, sementara keunggulan HEI itu terletak pada struktur penilaiannya yang lebih detail karena mempertimbangkan densitas pangan per 1000 kilokalori dan juga batasan gizi tertentu kayak lemak jenuh, natrium, sama ada added sugar, gula tambahan. Nah, HEI ini juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif karena ada kombinasi antara komponen adekuasi dan juga moderation. Jadi, kualitas diet respondennya itu terlihat lebih rinci dibandingkan dengan IGS. Kemudian, kekurangan HEI ini adalah perhitungannya memang lebih kompleks dan membutuhkan konversi ke cup ekuivalen serta densitas per 1000 kilokalori, sehingga perhitungannya memang lebih sulit dilakukan. Nah, baik itu tadi kurang lebih pembahasan terkait hasil praktikum mengenai kualitas diet menggunakan IGS dan juga HEI. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.